Baik, video ini adalah video materi di pertemuan pertama mata kuliah pemrograman web 1. Nah, di pertemuan pertama ini, jadi saya akan mulai dengan pengenalan materi dulu secara umum. Kemudian saya jelaskan tentang teori-teori dasar, apa itu website, dan lebih mengkhususnya lagi nanti kita akan bahas apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman web 1 ini. Oke, nah jadi kita mulai dari introduction-nya dulu atau pengenalannya. Nah, di sini mungkin bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini tentu di awal pasti sudah pernah mendengar istilah website. Nah, walaupun kalian sudah pernah menggunakan websitenya, website itu apa, tapi belum semua yang tahu apa sih sebenarnya itu website dan proses pembuatannya seperti apa, dan nanti ketika kita belajar apa saja sih yang harus kita pelajari sehingga kita bisa membuat sebuah website nantinya. Nah, jadi saya langsung saja di sini di pengenalannya. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu adalah website. Nah, tapi ada banyak sekali istilah di sini. Nah, yang pertama saya akan bahas beberapa istilah-istilah. Oke. Jadi saya akan membahas beberapa istilah di sini. Nah, mungkin salah satu di antara istilah yang saya tulis di sini kalian pernah dengar sebelumnya. Nah, misalnya ada website, kemudian ada web page, kemudian ada web browser, kemudian ada lagi istilah web server, kemudian ada lagi istilah yang sering biasa kita gunakan, yaitu search engine. Oke, nah jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 istilah yang, nah ada kata-kata yang hampir sama di sini yaitu web, ya, website, web page, web browser, web server, dan juga di sini ada satu search engine. Nah, walaupun dia memiliki kata yang sama yaitu web, mengandung kata web di sini semuanya. Nah, tapi dia sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Nah, supaya tidak kita miss pengertiannya, supaya tidak salah pengertiannya, nah, sekarang saya bahas dulu. Nah, karena di mata kuliah ini, jadi kita belajarnya benar-benar dari dasar. Ya, entah nanti jurusan kalian itu apakah MDI, apakah multimedia, atau apakah komputer akuntansi bisnis. Nah, jadi kita sama ratakan dulu. Jadi kita buat pondasi kita untuk belajar itu supaya kuat dulu. Jadi kita harus memahami dasar-dasar ini dulu. Oke, nah jadi tidak usah khawatir walaupun kalian belum memahami bahasa pemrograman sedikit pun. Nah, jadi kita mulai benar-benar dari nol. Oke, nah kita mulai dari teorinya dulu. Nah, yang pertama ada website di sini. Mungkin untuk website, kalian sering mendengar istilah website dan juga kalian pernah membuka website. Nah, contoh website misalnya, kalau misalnya kita ingin melihat berita, nah pasti kalian nanti carinya di detik.com atau di kompas.com. Nah, itu contoh-contoh website ya. Detik.com, kompas.com. Kemudian kalau misalnya kalian membuat tugas, kalian mungkin cari jawaban atau petunjuknya di google.com dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh website. Ya, itu contoh website yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kalau pengertiannya, kalau dari contoh kan pasti sudah tahu semua, sudah pernah membuka semua. Nah, kalau dari pengertian, sebelum saya menjawab website ini apa, nah, supaya lebih gampangnya, kita mulai dari web page ini dulu. Oke. Nah, kita mulai dari web page. Di apa sih web page ini? Nah, kalau kita translate,
Nah, kalau kita translate kan ini akan menjadi halaman web. Halaman web. Nah, itu ya kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, halaman web ini apa saja? Nah, saya langsung pakai contoh misalnya lihat di sini. Oke, misal saya akan buka website. Nah, website yang akan saya buka adalah stickyindonesia.ac.id. Nah, ini adalah alamat website dari kampus Sticky Indonesia. Oke, nah ini websitenya sudah mulai terbuka. Nah, tampilan dari website Sticky, nah ini yang disebut website Sticky. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang berita-berita dan juga tentang kegiatan, kemudian ada foto-foto dan lainnya. Nah, jadi di dalam website ini ada beberapa halaman ya, atau yang disebut dengan istilah web page. Jadi halaman web itu apa? Nah, saya tidak akan langsung menjawab apa itu halaman web, tapi saya akan memperlihatkan contohnya terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini bisa kita sebut sebagai halaman utama atau home page. Ya, ini halaman home-nya. Kemudian di sini di website Sticky juga memiliki halaman yang lain. Nah, misalnya di sini ya, kita bisa lihat ada halaman pendaftaran, halaman tentang Sticky, halaman akademik, halaman KP dan TA, halaman e-jurnal, halaman perpustakaan, alumni, dan galeri. Nah, jadi di dalam website Sticky ini ada banyak sekali halaman. Nah, kita akan buka beberapa contoh saja ya, misalnya halaman pendaftaran. Nah, saya buka di tab baru, kemudian kita buka lagi di halaman tentang Sticky. Kita buka di tab baru, kemudian di halaman lagi satu, akademik. Saya buka tab baru. Nah, di sini saya mencoba memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih bentuk halaman website. Nah, ini yang saya contohkan adalah websitenya Sticky Indonesia. Oke, nah ini halaman yang kedua. Nah, ini halaman pertama tadi ya, halaman home atau halaman beranda. Kemudian ini halaman pendaftaran. Ini adalah halaman pendaftaran. Nah, di halaman ini terdapat informasi bagaimana sih caranya mendaftar di Sticky Indonesia. Oke, ini halaman kedua. Kemudian kita lanjut ke halaman ketiga. Ini adalah halaman tentang Sticky. Nah, di halaman ini terdapat beberapa informasi, yaitu ada visi, misi, dan tujuan. Kemudian ada profilnya di sini. Kemudian di halaman keempat, ini yang saya buka, adalah halaman akademik. Nah, di halaman akademik ini terdapat informasi tentang sistem kredit semester atau SKS, kemudian waktu perkuliahan, akademik, dan rencana studi. Kemudian di bagian sidebarnya, nah di sini juga memiliki sub halaman. Jadi dalam halaman itu ada halaman lagi, dan ada banyak di sini seperti program studi, mata kuliah, kalender akademik, kemudian printout mandiri, KRS, dan sebagainya. Ya, masih ada banyak halaman di dalam halaman akademik ini sendiri. Nah, begitu juga dengan halaman lain. Ada halaman KP dan TA, e-jurnal, perpustakaan, alumni, galeri, dan lain-lain. Nah, saya akan kembali ke sini. Jadi itu halaman web. Nah, contohnya apa tadi? Jadi tadi ada halaman pendaftaran yang sudah kita buka ya, halaman pendaftaran. Kemudian ada halaman apa lagi tadi? Kita lihat di sini ada halaman tentang Sticky dan juga ada halaman akademik. Halaman tentang Sticky dan juga ada halaman akademik. Nah, ini dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh halaman website. Nah, halaman website itu apa? Jadi kalau misalnya kita mendengar istilah halaman. Nah,
itu kalau supaya kita gampang membayangkan, jadi halaman itu contohnya misalnya buku. Buku kan memiliki halaman, ada halaman 1, halaman 2, halaman 100 dan sebagainya. Atau ada juga yang disebut halaman daftar pustaka, daftar isi, halaman pengantar dan sebagainya. Nah, jadi website itu juga sama seperti buku. Jadi dia memiliki banyak halaman. Nah, contohnya seperti tadi, pendaftaran tentang stiki, akademik, dan lain-lain. Nah, itulah halaman web. Jadi halaman web itu adalah informasi yang terpisah yang dimiliki oleh website tersebut. Misalnya dia, kalau misalnya menampilkan informasi pendaftaran, nanti dia buat sendiri halamannya, yaitu halaman pendaftaran. Kalau misalnya dia membuat informasi tentang akademik, jadi dia akan buat sendiri halamannya supaya tidak tercampur dengan informasi yang lainnya. Nah, tujuannya adalah supaya informasi itu mudah ditemukan. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang halaman website. Nah, jadi ini kan halamannya, halaman website. Nah, dari sini kita bisa menjawab sekarang apa itu website. Nah, website itu adalah ini. Ya. Jadi website itu adalah kumpulan dari halaman pada website tersebut yang saling berkaitan. Nah, jadi itu website. Nah, begitu juga dengan website lain misalnya. Nah, di sini saya coba membuka kompas.com. Nah, di dalam website kompas.com ini juga memiliki beberapa halaman. Contohnya misalnya di sini kita bisa lihat ada halaman news, halaman trend, health, food, edukasi, dan masih banyak lagi ya. Ini halaman lainnya. Nah, jadi di setiap website itu ada beberapa halaman, di mana masing-masing halaman ini memiliki informasinya tersendiri. Begitu juga di website detik.com misalnya. Nah, di sini ada halaman detik news, detik finance, detik hot, detik innet, sport, dan lain-lain juga. Nah, di sini ada banyak juga ya di detik.com. Nah, jadi itu untuk teori tentang apa itu website dan apa itu webpage. Nah, saya harap dari dua istilah ini, web dan web page-nya sudah bisa dipahami. Nah, jadi itu dasarnya supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan website, apa itu web page, karena itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, berikutnya ini ada istilah web juga, ada web browser dan juga web server. Saya mulai dari web browser dulu. Nah, jadi kalau web browser itu beda dengan yang tadi ya, dengan website dan juga web page. Nah, kalau web browser ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuka website. Oke. Jadi web browser itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuka website. Saya kasih contoh saja langsung di sini. Misalnya ada Mozilla Firefox, ya, ada Mozilla. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ada Google Chrome. Kemudian ada apa lagi untuk web browser? Misalnya ada Safari. Kemudian kalau di Windows ada Internet Explorer. Atau kalau sekarang Microsoft Edge ya. Microsoft Edge. Nah, ini contoh dari web browser. Ini contohnya. Kalau dari sisi pengertiannya web browser itu apa? Jadi web browser ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membuka website. Nah, contohnya kalau kita misalnya membuka website Sticky Indonesia, caranya membuka adalah kita harus install dulu web browsernya. Nah, web browser itu ini contohnya. Nah, kalian bisa memilih salah satu di antara ini ya. Salah satu saja, tidak harus semua kalian gunakan. Nah, misalnya saya buka menggunakan Mozilla. Oke, nah ini contohnya seperti yang tadi. Jadi saya membuka websitenya Sticky Indonesia menggunakan web browser yaitu Mozilla Firefox. Itu contohnya. Oke, jadi itu pengertiannya aplikasi yang digunakan untuk membuka website. Kemudian selanjutnya ada web server. Web server ini apa? Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya adalah penyimpanan web.
penyimpanan web atau tempat menyimpan web. Ini kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk membuat website kita memerlukan web server. Oke, saya ulang lagi. Kalau kita membuat website, kita membutuhkan yang namanya web server atau tempat penyimpanan web. Jadi ketika kita membuat website itu nanti di dalam website itu kan ada banyak ya, ada gambar seperti ini, ada foto-foto, ada tulisan dan lain-lain. Nah, jadi foto dan tulisannya ini nanti kita simpan di mana? Itu nanti jawabannya adalah kita nyimpannya di web server. Nah, web server ini kalau misalnya kalian pernah mendengar istilah server atau komputer server, itu kan biasanya dia itu bentuknya besar atau komputer tidak seperti yang kita gunakan sehari-hari, bukan seperti laptop kalian atau bukan seperti komputer yang kalian gunakan di kampus ataupun di rumah. Nah, tapi kalau kita mau belajar membuat website, nah jadi kita bisa menggunakan laptop kita di rumah atau komputer kalian di rumah sebagai web servernya. Nah, jadi kita bisa menggunakan laptop kita di rumah atau komputer yang kalian gunakan sebagai web servernya. Nanti di dalam laptop inilah kalian menyimpan nanti foto-foto ataupun tulisan yang ada di dalam website kalian. Nah, jadi web server ini atau penyimpanannya ini, nah saya sengaja jelaskan simpel dulu ya, nanti detailnya saya jelaskan lagi. Jadi penyimpanan ini sesuai namanya adalah penyimpanan. Jadi dia memiliki kapasitas. Oke. Jadi dia memiliki kapasitas. Nah, kalau di dalam bidang teknis, ini biasanya penyimpanan web ini disebut sebagai web hosting. Ya, jadi ini disebut sebagai web hosting. Web hosting. Nah, jadi web hosting ini memiliki kapasitas. Nah, kapasitasnya beragam. Misalnya mulai dari 100 MB. Oke, 100 MB. Atau misalnya ada yang 500 MB, 500 MB, atau bahkan 1 giga dan sampai unlimited. Nah, itu web hosting atau web server, tempat penyimpanan webnya. Nah, jadi di dalam web hosting ini secara otomatis itu akan terdapat web server ya di dalam web hosting. Nah, tapi saya tidak akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menyimpan web di dalam web hosting yang beneran ya. Jadi kita hanya menggunakan ini. Kita hanya menggunakan komputer kita atau laptop yang kita punya untuk atau kita fungsikan sebagai web server. Nah, untuk kita belajar nantinya. Jadi kita tidak akan menggunakan web hosting yang sungguhan. Nah, kalau web hosting yang sungguhan, jadi kita akan memerlukan biaya di sini untuk membeli web hostingnya, tergantung kapasitasnya berapa dan spesifikasi dari servernya itu apa. Tentu beda-beda nanti harganya. Nah, biasanya kalau web hosting itu per tahun kita bayar, bisa per bulan bayarnya atau bisa per tahun. Nah, saya di sini informasikan harga per tahun itu biasanya bisa ada yang mulai dari 100 ribuan per tahun tergantung dari kapasitasnya. Ada kapasitas yang kecil atau kapasitas yang besar. Ini bahkan sampai ratusan juta per tahun itu pun ada. Itu kalau kita misalnya menggunakan web hosting yang sungguhan. Nah, jadi kalau kita menggunakan web hosting yang sungguhan, artinya data dari website kita seperti foto, kemudian atau tulisan atau video bahkan itu nanti akan kita simpan di sini di dalam web hostingnya. Nah, nanti bisa diakses di mana saja. Walaupun kalian berada di Amerika bisa mengakses, walaupun kalian berada di Indonesia itu bisa diakses juga datanya. Nah, kemudian ini saya berbicara tentang teorinya, oke, tapi tidak akan saya ajarkan di sini ya. Secara praktiknya tidak akan saya ajarkan. Kemudian selain jadi web server itu ada jadi web hosting. Ketika kita membeli web hosting, itu di dalam web hostingnya ada web servernya.
Nah, kemudian untuk istilah lain yaitu ada domain name. Karena ini saya rasa penting juga kalian tahu domain name. Nah, domain name ini kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia tentu adalah nama domain. Nah, nama domain ini apa? Jadi ini tidak akan kita praktekkan nanti ya. Hanya saya jelaskan teorinya. Nama domain itu adalah nama yang akan kalian gunakan untuk website kalian. Nah, ada kalau di domain itu nanti ada extensionnya. Misalnya seperti yang paling umum kan ada .com. Ya, ini paling umum .com. Kemudian ada .id. Kemudian untuk yang formal untuk pemerintah misalnya ini yang resmi .go.id. Kemudian untuk kampus ada .ac.id dan lain-lain. Itu masih banyak ya. Ada .org, ada .net. Nah, jadi domain name ini adalah seperti ini contohnya. Misalnya stickyindonesia.ac.id. Nah, itu nama domainnya. Oke. Kemudian misalnya kompas.com, itu nama domainnya. Nah, itu kalian harus gunakan juga ketika misalnya kita ingin membuat website kita menjadi online. Oke. Ketika kalian misalnya membuat website, kemudian websitenya jadi, setelah itu kalian ingin online kan websitenya supaya semua orang bisa mengakses nanti ya di seluruh dunia. Tentu untuk online ini kalian harus membeli domain name dan juga web hosting. Nah, di mana domain name ini juga berbayar. Ya, sama seperti hosting, domain name ini juga berbayar. Jadi per tahunnya ya kurang lebih sama, mulai dari ratusan ribu bahkan sampai jutaan per tahun. Ya, tergantung dari nama yang kalian pilih. Oke, itu untuk domain name. Jadi domain name ini adalah nama websitenya, sedangkan web hosting ini adalah tempat penyimpanan websitenya. Itu teorinya, tapi tidak akan saya ajarkan atau kita praktekkan nanti di dalam mata kuliah ini. Oke. Nah, jadi yang akan kita gunakan nanti sebagai web server itu adalah ya komputer kita sendiri. Komputer yang sudah kalian punya atau laptop yang sudah kalian punya. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli web hosting atau domain name-nya. Itu semoga bisa dipahami. Oke. Nah, kemudian terakhir sini ada search engine. Nah, search engine ini adalah salah satu jenis dari website. Ya, jenis website. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, jenis website. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, ini kan artinya mesin pencarian. Jadi jenis website itu ada banyak, tidak hanya search engine saja. Contoh search engine itu kan ada Google, kemudian apa lagi? Mesin pencarian misalnya Yahoo, kemudian DuckDuckGo atau yang lain-lain. Itu contoh dari search engine. Jadi search engine ini salah satu jenis dari website. Kemudian website itu memiliki banyak jenis ya. Ada yang search engine, ada website e-commerce, kemudian ada website company profile, kemudian ada website apa lagi, sosial media, ada sosial media. Oke, semoga bisa terbaca ini tulisannya, sosial media dan lain-lain. Ya, jadi masih banyak jenis website. Nah, contoh e-commerce misalnya, e-commerce atau jual beli online. Nah, misalnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu contoh dari e-commerce ya. Kemudian kalau company profile, itu contohnya ya bisa kayak sticky tadi, ada visi misinya seperti apa. Kemudian kalau sosial media, ini contohnya ada Facebook, Instagram, apa lagi, YouTube termasuk juga, dan lain-lain. Jadi itu jadi search engine itu adalah salah satu jenis dari website. Nah, ternyata di website itu memiliki banyak jenis. Selain search engine ada juga e-commerce, company profile, sosial media, dan lain-lain. Nah, jadi itu istilah-istilah yang kita pelajari di sini ya, di
pengenalannya di pertemuan pertama, website, web page, web browser, web server, dan search engine. Oke, sekarang kita akan belajar setelah kita belajar istilah yang tadi. Jadi apa saja sih yang akan kita gunakan nanti bahasa pemrogramannya di dalam mata kuliah ini? Ini saya pinggirkan dulu. Nah, jadi yang akan kita gunakan nanti di bahasa pemrogramannya, oke, saya sebutkan dulu di sini, nanti akan saya jelaskan. Ya, ada HTML atau kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Kemudian selain HTML, kita akan belajar yang namanya CSS atau kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Kemudian, nah ini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah PHP. Oke. Nah, jadi itu. Nah, sekarang saya jelaskan dasar-dasarnya dulu secara teori. Ini masih teori. Jadi HTML ini atau kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ini bukan bahasa pemrograman ya. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman. Nah, HTML ini kita gunakan bukan untuk menampilkan fungsi, misalnya menyimpan data, mengubah data, dan lain-lain, itu bukan ya. Jadi HTML ini adalah yang akan kita gunakan nanti untuk membuat layout websitenya. Nah, contoh misalnya di sini ada bagian menunya di sini. Nanti kita akan atur tingginya, misalnya menunya ini letaknya di mana. Kemudian misalnya ada bagian berita, ini kita letakkan di mana. Kegiatan kita letakkan di mana. Jadi HTML itu kita atur tata letaknya dari website yang akan kita buat nanti. Nah, itu kita gunakan bahasa HTML. Jadi ini bukan disebut bahasa pemrograman. Nah, begitu juga yang kedua, CSS atau Cascading Style Sheet. Ini juga bukan bahasa pemrograman. Jadi ini kita gunakan CSS ini untuk memberikan style sesuai dengan namanya, yaitu stylenya. Ya, stylenya ini apa? Nanti CSS itu kita gunakan untuk mengatur nanti, misalnya dari website yang kita buat, menunya warnanya apa, backgroundnya, kemudian tulisannya ini warnanya apa, besar tulisannya berapa, kemudian tingginya berapa, lebarnya berapa, dan sebagainya. Jadi itu akan kita atur stylenya menggunakan CSS. Nah, itu teorinya. Kemudian yang naik. Jadi yang ketiga ini, nah inilah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, yaitu bahasa pemrograman PHP. Oke. Jadi di bahasa pemrograman PHP ini nanti kita akan belajar. Nah, benar-benar kita akan belajar dari awal. Jadi tidak usah khawatir, termasuk dengan HTML dan CSS-nya kita juga akan belajar dari awal. Nah, di bahasa pemrograman PHP ini kita akan belajar nanti mulai dari teori dasar-dasar dulu, variabel, array, kemudian pengkondisian if, kemudian perulangan, for, sampai nanti akhirnya kita mengolah data ya, yang ada di database nantinya. Kita menyimpan data, menambah data, atau misalnya kita ingin mengubah data atau menghapus data. Itu kita pelajari nanti sampai dengan mata kuliah ini berakhir. Jadi kita akan belajar PHP juga nanti ya. Nah, jadi PHP ini di dalam mata kuliah ini kita akan pelajari ini mulai di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga. Pertemuan 3. Jadi di pertemuan 1 dan 2 itu kita akan belajar ini saja dulu. Hanya sampai HTML dan CSS-nya. Nah, setelah itu baru kita di pertemuan 3 kita akan bahas PHP. Nah, ini adalah bahasa yang kita gunakan atau yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir, jadi untuk belajar mata kuliah pemrograman web 1 ini, kalian juga harus menyiapkan
komputer, bisa laptop. Jadi di dalam device kalian atau perangkat yang kalian gunakan untuk belajar, kalian harus menyiapkan yang namanya software. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang nanti harus kalian install di komputer atau laptop kalian supaya kita bisa belajar membuat website. Aplikasi yang pertama yaitu adalah text editor. Text editor. Text editor ini apa? Nah, text editor ini adalah aplikasi yang kita gunakan nanti untuk membuat codingnya, ya, atau membuat scriptnya. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini saya akan menggunakan text editor yaitu Sublime Text. Ya, Sublime Text. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk text editor itu ada banyak merek ya. Kalau kita bisa bilang merek. Misalnya ada, kalau di Windows itu ada Notepad, kalian bisa pakai Notepad. Kemudian ada Dreamweaver, itu punyanya Adobe. Kemudian ada banyak merek pokoknya untuk text editornya yang bisa kalian gunakan. Nah, tapi saya merekomendasikan di sini kalian menggunakan Sublime Text. Kenapa? Nah, alasan yang pertama adalah supaya kita gampang belajarnya. Karena kita kan belajarnya tidak tatap muka secara langsung kalau menggunakan video seperti ini. Jadi supaya kalian bisa lebih gampang mempraktekkan apa yang saya ajarkan, itu akan sama persis dengan apa yang kalian lihat di komputer kalian. Nah, itu tujuannya. Selain itu adalah kalau Sublime Text ini dia memiliki banyak fitur. Ya, kalau saya jelaskan secara teori mungkin kalian masih terpikir fitur apa yang dimaksud. Nah, nanti akan saya jelaskan langsung ya ketika kita sudah menggunakan aplikasi Sublime Text-nya. Oke, itu saja. Silahkan kalian download ini aplikasi Sublime Text. Kalian bisa cari ya di Google Sublime Text. Nah, kalian bisa download. Jadi ini aplikasi berbayar. Tapi silahkan nanti kalian cari yang versi free, karena ini untuk belajar, tidak masalah. Kalian bisa download di websitenya yaitu sublimetext.com. Nah, ini webnya sublimetext.com. Oke. Next, yang kedua, ada aplikasi yang kita butuhkan yaitu web browser. Web browser. Nah, web browser ini, sudah saya jelaskan tadi ya, web browser. Sudah saya jelaskan tadi. Ada Mozilla, di Firefox, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Safari, atau yang di Windows bisa menggunakan Internet Explorer, Microsoft Edge, dan lain-lain. Ada Opera dan lain-lainnya. Jadi silahkan kalian pilih salah satu dari semua yang sudah saya sebutkan tadi untuk web browsernya. Silahkan kalian pilih satu, silahkan diinstal. Oke. Kemudian yang ketiga, sini ada software yang kita butuhkan adalah, nah ini web server. Web server. Nah, web server ini apa? Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi. Kenapa sih kita perlu software web server di sini? Supaya kita bisa belajar membuat web. Nah, supaya kita bisa belajar membuat webnya menggunakan perangkat kita, menggunakan komputer kita, menggunakan laptop kita. Kita tidak perlu lagi menyewa hosting yang harus membayar setiap tahun dan sebagainya. Nah, jadi aplikasi web server ini adalah, dia ini bisa mengubah komputer kalian di rumah, komputer biasa itu, seolah-olah komputer itu atau laptop itu adalah seolah-olah komputer server. Oke, saya ulang lagi. Jadi aplikasi atau software web server ini, dia nanti akan mengubah komputer atau laptop kalian yang kalian gunakan di rumah, seolah-olah dia itu adalah web server. Nah, jadi aplikasinya ini bernama XAMPP atau bisa disebut Exam. Tulisannya seperti ini, XAMPP. Oke. Nah, ini nama aplikasinya.
Ini aplikasinya open source atau free, silahkan kalian nanti download. Silahkan dicari saja di Google, download Exam PP atau Exam. Nah, jadi ini alamat webnya di apachefriends.org/download.html. Nanti di sini kita bisa lihat misalnya sistem operasi kalian Windows, berarti silahkan kalian download di sini. Ini adalah versinya, kalian bisa download yang manapun di sini bisa. Ini untuk yang Windows 64 bit. Oke. Untuk 64 bit. Kalau misalnya laptop atau komputer kalian menggunakan versi yang lama, misalnya versi Windows 7 32 bit, itu kan sini tidak ada ya. Jadi silahkan bisa di kontak atau di komen langsung nanti di grup ataupun di Google Classroom. Silahkan tanyakan saja nanti. Oke. Nah, ini versi terbarunya adalah versi yang 8. PHP versi 8. Ini bisa kalian download, atau versi yang ini juga tidak masalah ya. Silahkan. Tapi kalau komputer kalian baru, misalnya Windowsnya sudah baru, speknya sudah memadai, bisa kalian install yang versi terbaru. Itu lebih baik. Kalau ini Windows, silahkan download di sini. Kalau sistem operasi kalian Linux, silahkan download di sini. Kalau sistem operasi kalian adalah OS X, silahkan download di sini. Oke. Itu setelah kalian download, silahkan kalian install. Ya, silahkan kalian install. Dan nanti kalau kalian buka, setelah diinstal ini ya, kalian buka. Oke, ini kita buka aplikasinya. Nah, di sini mungkin di tampilan Windows itu sedikit berbeda ya, karena di sini saya menggunakan OS X. Nah, di sini nanti akan terlihat ada server apa saja di dalam komputer setelah kalian menginstal aplikasi Exam. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada Apache Web Server. Nah, inilah web servernya yang saya bilang tadi, yaitu web servernya. Nama web servernya adalah Apache. Oke. Apache ini apa? Apache ini adalah web servernya. Jadi kalau kita belajar PHP, kalau kita tidak menginstal Exam atau web server, itu tidak akan bisa jalan skripnya. Ya. Karena PHP ini bekerja di belakang server. Sedangkan kalau HTML dan CSS ini tidak masalah. Ya, jadi Exam ini kalian perlukan nanti mulai pertemuan 3. Oke, semoga dipahami. Oke, selanjut itu web servernya itu Apache. Kemudian yang ini FTPD ini adalah FTP server. Ini tidak akan kita gunakan. Ini gunanya adalah untuk transfer atau file transfer protokol. Misalnya seperti Google Drive atau Dropbox, itu untuk menyimpan file. Nah, kemudian yang ini terakhir yaitu MySQL Database Server. Nah, jadi kita nanti akan mengolah data juga. Setelah UTS kita akan belajar menggunakan database. Kita akan mengolah datanya menggunakan ini, MySQL Database Server. Oke. Nanti kita bisa membuat data, menambah data, ubah data, ataupun menghapus data melalui website yang kita buat. Itu untuk Exam, ini kita gunakan di pertemuan 3 nanti ya. Oke, nah jadi itu silahkan di-download dan di-install. Oke, jadi ada 3 software yang harus kalian download dan kalian install di dalam komputer atau laptop yang kalian nanti gunakan untuk pembelajaran mata kuliah pemrograman web 1, yaitu Sublime Text, web browser, pilih salah satu, dan juga web server, yaitu Exam. Oke, jika ada pertanyaan atau istilah yang belum dimengerti dari yang saya jelaskan tadi, ya, jadi tidak usah khawatir, silahkan ditanyakan saja di grup. Jadi saya akan usahakan balas dengan cepat. Oke, terima kasih.